Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Bapak dosen yang saya hormati, ada kawan-kawan Universitas Malaya pada Lampung. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada Anda sebuah sistem yang terbaru. Nanti Anda akan melihat selama 5 menit ke depan. Inilah sebuah sistem yang bisa menjawab semua kebutuhan Anda tentang teori akuntansi, metodologi penelitian, dan teori dalam penggunaan akuntansi. Rekan-rekan sekalian, dalam metode penelitian, teori akuntansi dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa metodologi penelitian. Metodologi yang bisa digunakan diantaranya adalah 1. Pendekatan edukatif, 2. Pendekatan indukatif, 3. Pendekatan pragmatif, 4. Pendekatan etis, dan yang kelima adalah pendekatan perilaku. Selain itu, metode tambahan yakni metode ilmiah dalam penyelidikan yang merupakan pengembangan atau penggabungan antara pendekatan edukatif dan indukatif sebagai pedoman penelitian dalam pengembangan informasi akuntansi. Selain itu ada metode tambahan, yakni metode ilmiah dalam penyelidikan, yang merupakan pengembangan antara pendekatan indukatif dan dedukatif, yang sebagai pedoman penelitian dalam pengembangan teori akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan dedukatif. Pendekatan dedukatif dimulai dengan pembentukan sasaran. Setelah sasaran dibuat, kemudian dibuat asumsi dan definisi secara rinci. Penelitian kemudian harus mengembangkan struktur logis untuk mencapai sasarannya. Berdasarkan asumsi dan definisi, metodologi ini sering disebut sebagai dari yang umum yang ke spesifik. Jika teori akuntansi dikembangkan melalui metodologi dedukatif ini, penelitian harus menggunakan atau mengembangkan struktur yang melingkupi sasaran akuntansi. Penelitian harus mengembangkan struktur yang melingkupi sasaran akuntansi, lingkungan di mana akuntansi berada, asumsi dan definisi sistem, serta prosedur dan pelaksanaan dengan mengikuti pola yang logis. Yang kedua adalah pendekatan dedukatif. Pendekatan dedukatif dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan, kemudian membuat kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Oleh karena itu, metode ini disebut dengan dari yang spesifik yang ke umum. Karena pengamatan menyamaratakan sebuah kejadian berdasarkan pengamatan terbatas pada suatu kejadian saja. Yang ketiga ini adalah pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis adalah dalam pengembangan teori berdasarkan pada asas kegunaan atau manfaat. Setelah masalah teridentifikasi, penelitian mencari solusi yang bermanfaat dapat memecahkan masalah. Hal ini tidak berarti bahwa solusi optimal telah ditemukan atau bahwa sasaran yang telah ditentukan akan tercapai. Oleh sebab itu, segala jawaban yang didapatkan oleh pendekatan pragmatis ini harus dianggap sebagai solusi sementara. Yang keempat adalah pendekatan etis atau pendekatan etika adalah pendekatan ini menekankan bahwa konsep kebenaran, keadilan, dan kejelasan
Tidak ada yang dapat menentang konsep ini sebagai panduan peneliti. Tapi selalu ada pertanyaan, adil untuk siapa, untuk tujuan apa, dan dalam kejadian apa. Pernyataan seperti ini menyatakan pendekatan ini memanglah sulit. Sulit digunakan dalam pengembangan teori. Pengembangan teori seperti ini teori akuntansi. Tetapi pendekatan ini menghasilkan metode yang lebih tinggi sebagai hasil dari kemunculan akuntansi. Yang kelima adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah sebuah studi yang mengenai tentang perilaku akuntan dan perilaku non-akuntan saat mereka dipengaruhi oleh laporan dan fungsi akuntansi yang berdasarkan pada aktivitas penelitian terhadap ilmu perilaku. Karena tujuan dari akuntansi adalah menyediakan akuntansi bagi pembuat keputusan. Sepertinya diperlukan fokus untuk pada bagian penyedia dan pengguna bereaksi terhadap informasi. Demikianlah itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Dian Permadi. Salam jumpa selanjutnya.